Saya sampaikan sebelum mungkin nanti ada yang bertanya ya. Saya share screen dulu. Ini terlihat ya. Suara saya terdengar? Izin dok, terdengar dan juga PPT-nya sudah terlihat. Ya, baik. Ini. Jadi yang pertama diingatkan kembali ya. Mengenai tadi kan mengenai kelainan kromosom. Jadi harus tahu dulu yang normalnya seperti apa. Ya, jadi kita lihat di sini bagi yang masih bingung ya. Jadi jumlah kromosom normal pada manusia ini ada 46 buah atau 23 pasang. Ya, ya, di dalam setiap sel tubuh ini ya. Dan ini bisa diketahui melalui tes karyotipe ya, karyotip. Jadi kalau kita lihat di sini yang normal nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini adalah kromosom autosom, kromosom tubuh berjumlah 44. Dan di mana ini memperlihatkan untuk fenotipe dari manusia, itu fisik, fungsi, karakteristik tubuhnya. Ya, ini yang 22 pasang. Ada satu pasang yang menentukan jenis kelamin atau gonosom, ya, kromosom seks, yaitu berjumlah satu pasang, yaitu dua buah ya, yang menentukan jenis kelamin. Kalau XX perempuan, kalau XY itu laki-laki. Jadi ini dulu yang normal yang harus diketahui. Nah, karena satu dan lain hal kemarin waktu itu disampaikan ya, karena gangguan non disjunction, gangguan pemisahan bisa jadi macam jadi lebih dari dua ya, lebih dari satu pasang, atau misalnya hilang itu ya, jadi monosomi ya pada Turner, jadi berbagai kelainan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Tentunya berdasarkan tadi disampaikan karakteristik fisiknya dulu. Dari fisiknya, oh ada kelainan ini, kelainan-kelainan, apakah ini suatu sindrom? Bukan. Ya, tadi disampaikan ada yang gangguan misalnya eh, polidaktili gitu ya. Jadi jangan udah ada polidaktili, kita lihat lagi ada nggak kelainan-kelainan yang lain yang menunjukkan suatu sindrom ya. Dan memang untuk pastinya berdasarkan analisa kromosom melalui tes kariotip ya. Nah, jadi yang dibahas kemarin begitu ya. Jadi yang sering nih, yang misalnya yang di kromosomnya yang di autosom ya, yang yaitu Down syndrome, trisomi 21 yang nomor 21. Tadi kan di sini dilihat ya. Nih, autosom ini yang di sini, yang 21 ya. Dia kelebihan di sini tidak namanya Down syndrome. Kalau di kromosom 18 yang berlebihan trisomi harusnya seperti ini adalah Edward syndrome. Ada di kromosom 13 namanya patos pada laki-laki yang punten ginekomastia, payudaranya besar, waspada. Memang betul tadi untuk Klinefelter itu biasanya biasa aja sampai dewasa. Baru ketahuan kenapa ini tidak punya anak aja. Dianalisis kromosomnya. Ya, stereotipnya eh ternyata exon function saat meiosis atau mitosis ya. Meiosis ini untuk yang kromosom yang kelamin, mitosis adalah yang autosom.
Nah, dampak klinisnya macam-macam nih, ya. Jadi tergantung. Nah, yang harus kita pahami adalah apa nih? Bahwa ini terjadi memang oleh karena gangguan kromosom itu pada saat ibu hamil nih terutama, ya. Tadi disampaikan tuh, misalnya ibunya yang negak alkohol sering gitu. Kalau di kita mah memang, kenapa sih negak alkohol ya, minum alkohol? Tapi kalau di luar negeri mah udah biasa tuh, dah, ya. Itu sudah budaya, ya, merokok gitu ya. Tapi kalau di kita asa aneh gitu ya. Tapi nggak tahu juga sekarang ya udah aneh mungkin ya merokok ibu-ibu hamil. Jadi hidup termasuk juga tadi disampaikan pada yang klinefelter pada ibu-ibu yang hamil usia tua lebih dari 35 tahun ya tadi disampaikan begitu ya. Jadi yang memang yang optimal untuk hamil itu usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ini jadi tadi ya Pato sindrom. Kemarin kan Down syndrome sudah, ya Edward syndrome sudah. Yang Pato sindrom ini tadi sudah disampaikan juga untuk mengingatkan kembali. Ini merupakan trisomi 13 ya. Trisomi otosom yang terutama memengaruhi pola middle line development perkembangan. Ada trias klinis nih yang perlu ya. Kelainan otak. Jadi kelainan otak lihat nih, holoprosencephaly ya. Celah bibir atau palatum dan polidaktili ya. Jadi jarinya lebih dari 5. Itu trias ya dari ininya holoprosencephaly. Pokok nama ini bentuknya kan lain nih ya. Ensepalnya ya holoprosencephaly itu yang seperti inilah gitu ya. Kemudian adanya celah bibir, bibir sumbing atau palatum sumbing, palatosisis atau labiosisis atau bisa juga labiognatosisis ya. Ya bibirnya, ya ininya, gusinya, ya palatumnya dan polidaktili ya. Nah, kecil si matanya itu anoptalmia, jadi tidak terbentuk matanya. Scalp defect ini apa tulang tengkoraknya terganggu. Nah, bisa karena gangguan saraf juga, bisa kejang, bahkan bisa karena susunan saraf pusat yang pusat napas terganggu, sering apne nih. Nah, umumnya buruk nih, apalagi udah apne gitu kan. Eh, Bervariasi ini ya, tentunya bervariasi. Ini yang klasik ya, yang klasik tuh, trias klinis yang klasik ya. Tapi kadang memang setiap kelainan kromosom tidak selalu ya begini. Ya. Wah, nah ini tadi ya ada yang komplit trisomi 13 yang paling udah banyak nih sebetulnya ya. Tiga salinan penuh kromosom 13 akibat non disjunction ya meiosisnya. Jadi terjadi gangguan pada waktu pemisahan. Translokasi trisomi ini ya, ini ada yang mosaik trisomi ya. Kemudian ini untuk advanced maternal age meningkatkan risiko non disjunction. Jadi usia ibu ya ketika hamil ya. Tapi bisa juga ini mah umumnya ya dengan usia yang lebih tua resiko untuk terjadi kelainan kromosom lebih besar. Tapi bukan berarti loh saya 20 tahun atau 30 tahun hamil ada juga bisa juga terjadi gangguan seperti ini ya kelainan kromosom oleh karena apa tadi pola hidupnya ya sering minum obat-obatan ya. Nah, insidennya ini ya, 1/10.000 sampai 1/20.000 dengan mortalitas antenatal Allah mah maha baik tuh ya. Dengan banyak kelainan tadinya itu ternyata memang
Wah, ini mah belum cukup untuk hidup di ini karena gangguan saraf otak juga ya. Ini mortalitasnya lebih dari 95% pada antenatal ya. Nah, biasanya memang dilakukan juga USG pranatal ya. Kalau memang sudah terlihat gangguannya nanti diserahkan ke orang tuanya. Ya, mau diteruskan atau tidak ya. Nah, disinilah ada namanya eh, istilahnya euthanasia medikamen medikal ya. Gitu. Sebagian besar bayi lahir hidup meninggal pada minggu-minggu pertama karena berbagai kelainan tadi. Kalau hanya bibir sumbing mah ya nggak masalah. Gangguan di otaknya ya. Nah, survival lebih baik pada mosaik parsial atau intervensi terpilih. Fenotipe sering terdeteksi prenatal lewat USG ya. Nih. Jadi sekarang mah udah pinter lah, udah jago pada dari ibu-ibu tuh ke dokter kandungan ya untuk menentukan ada kelainan kromosom atau tidak. Tadi patogenesis sudah ya. Jadi mengganggu perkembangan prekondral mesoderm lah itu ya. Neurologisnya terjadi holoprosencephaly, mikrosepali, jadi ininya kepalanya kecil, bisa kejang, apne sentral. Ini yang menyebabkan angka kematiannya lebih dari 95%. Kemudian di daerah mukanya nih, adanya bibir sumbing, palatum sumbing, atau genato gusi sumbing ya. Kemudian di matanya, mikroptalmia, anomia. Ada telinga lowset juga sama seperti Down syndrome. Ya, jadi kadang memang sindroma ini tuh ber apa tumpang tindih gejalanya. Tapi ada clue-cluenya lain yang pertama yang tentunya bisa dilihat dari analisa kromosom ya, dari tes karyotype ya. Jadi telinga lowset kan bisa juga pada Down syndrome kan. Kemudian scalp aplasia tidak jadi tempurung otak, tempurung kepalanya itu tidak terbentuk gitu ya. Karena tempurungnya tidak ada, makanya bentuknya tuh seperti holoprosencephaly gitu ya. Kan kalau kita mah ada tempurung otak ya, ada batok kepalanya. Ini nggak terbentuk nih. Atau kulit kepalanya yang tidak terbentuk ya. Nah, untuk ekstremitasnya ada polidaktili, ini ada apalah rocker bottom feet, gitu. Penyakit jantung bawaan, kelainan ginjal, ompalokel. Jadi ompalokel si ususnya keluar, tetapi masih ter, terselaputi oleh peritoneum. Kalau sudah memburai, ususnya sudah kelihatan jelas, namanya gastrosisis. Nah, pada kondisi ini ya, pada patosindrom umumnya yang eh, ompalokel ya. Ini ompalokel. Nah, kemudian genital anomali ya, ada ambigus genitalia. Faktor risikonya apa nih? Jadi biasanya nih akibat celah itu gangguan dari airway sering tersedak, sering terjadi bronchopneumonia atau misalnya kelainan ini bisa menyebabkan apne karena gangguan di sentral. Tentunya ya masalah minumnya juga aspirasi, gagal tumbuh, hipoglikemi karena minumnya problem feeding bisa terjadi dehidrasi. Kemudian penyakit jantung bawaan, gangguan napas menyebabkan hemodinamiknya tidak bagus ya. Bisa terjadi gagal jantung, bisa terjadi gagal nafas. Tentunya ini kejang tadi karena masalah-masalah otaknya terganggu atau misalnya masalah dari matanya, gangguan visual, visual atau telinganya ya. Bisa terjadi infeksi atau kelainan urogenital ya. Nah, ini risiko morbiditasnya tinggi ya, bahkan mortalitasnya lebih dari 95%. Nah, tetap aja kita juga perlu perencanaan rencana perawatan kalau sudah terjadi tetap kita lakukan paliatif paralel ya. Paliatif biasanya kita lakukan. Nah, ini ya gambarannya ya. Ini jadi bisa dari ini nih, lihat tuh. Bisa kelihatannya patotrisomi 13.
Ya, jadi susunan secara pusat, gangguan ya retardasi mental, kejang, hipotoni atau hipertoni. Jadi penyakit L, lemah, lesu, letoy, lunglai. Nih yang sering terjadi yang mudah kematiannya tinggi karena episode apne tidak napas. Nah, ini gangguan dari kraniofasialnya, mikrosepali, jadi kepalanya kecil, sloping forehead, scalp defect, nah gangguan ini ya. Kemudian adanya tadi ya adanya bibir sumbing ya, mikrophthalmia, jadi matanya kecil ya, jadi ininya low set ear, tuh ini harus makan di sini nih. Nah, si telinga tuh di sini. Jadi segaris dengan alis. Ini di bawah low set ear ya. Eh, Ini holoprosencephaly karena memang tidak terbentuk ya di sini. Hipertelorisme sama seperti Down syndrome ya. Jadi seperti Mongol ya. Mikroptalmia ya, bilateral ini ya. Ini gangguan di nih, coba lihat nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini nyempil satu. Ya, polidaktili yang berbeda dengan yang jari-jari lainnya. Ya, kontraktur, ya, fleksi, single plumar kresis, ya, sama ya. Jadi ini biasanya nih plumar kresisnya gini nih. Ya, kemudian prominent heels ya si ini. Kemudian, nah, ini hati-hati nih. Sering terjadi hemangioma. Jadi kemerahan ya. Jadi pelebaran pembuluh darah nih. Jadi tanda jadi apa nih? Bukan tanda jadi ya. Bawaan nih. Nih, kan sering tuh ada yang merah begini nih seperti buah anggur warnanya ya. Nih, capillary hem. Kalau hanya hemangioma seperti ini mah tidak apa-apa. Tapi kalau berbagai kelainan ada, hati-hati suatu sindrom, yaitu Pato sindrom ya. Terjadi VSD, ASD, PDA, polikistik di kidney ya. Jadi kista, banyak kista terbentuk kista yang banyak di ginjal, polikistik kidney. Cryptorchidism. Jadi si testisnya tidak turun. Androsensus testis. Kemudian ompalokel ini di sini ya. Si ususnya keluar tapi masih tertutup oleh peritoneum. Jadi kelihatan bayang-bayang ususnya ya. Kalau sudah memburai itu namanya gastrosisis. Tentunya gangguan FTT, Fire to Trap atau retardasi gangguan pertumbuhan. Ini tadi ya untuk Pato sindrom, diagnosis banding ya, trisomi 8 tadi sudah disampaikannya macam-macam. Pokok nama bagaimana mengkonfirmasinya tes karyotipe aja ya. Itu tergantung juga kelainan-kelainan yang terjadi. Tadi kan terjadi penyakit jantung bawaan yang di ekokardiografi. Oh, terjadi polikistik ginjal, diperiksa USG ginjal ya. Kemudian neuroimaging untuk masalah kepala, kadang EEG karena sering terjadi kejang ya. Itu tata laksana mah sportif aja biasa ABC, berikan napas oksigen, kalau apne mungkin perlu diintubasi ya. Pemberian nutrisi aman dengan nasogastric tube atau orogastric tube ya, atau bisa juga gastrostomi, jadi dibuka melalui langsung melalui ke lambung makanannya. Terapi kejang, gagal jantung, pencegahan aspiran dan dukungan keluarga. Ya korektifnya mah semua ini kelainan yang timbul dikoreksi ya. Operasi celah kalau bibir sumbing, kelainan apa namanya, diaitrik kalau ompalokel ya udah dimasukkan di ususnya ya. Kemudian jantung, mana ya, kelainan jantung berdasarkan tuh inilah. Tapi dilihat cost and benefitnya gitu ya. Jadi tentunya konseling, diskusi prognosisnya ya, yang tentunya harus merasakan empati, tidak deterministik ya. Jadi tetap
keputusan dari keluarga ya. Tapi kita sudah menjelaskan berbagai kemungkinan-kemungkinannya ya. Itu mengenai Patou ya. Kemudian Turner syndrome. Ini karena hilang nih satu monosomi X. Jadi kelainan kromosom seks ya. X-nya tadi kan ada otosom, ada yang gonosom ya. Pada fenotipe perempuan. Nah, kalau ini pada perempuan dengan hilangnya total sebagian kromosom seks kedua. Nah, berbeda dengan trisomi 13 banyak pasien bertahan pada yang Turner syndrome ini. Nah, fokus utama adalah deteksi dini dan eh, untuk komorbidnya kita tangani ya. Apa itu gejalanya? Limfadema punggung ya, bengkak punggung ke tangan dan kaki karena masalah saluran limfenya, kelenjar limfenya. Nih, web neck ini yang sering ya, jadi pendek si lehernya. Low posterior hairline ya ini ya. Jadi garis rambut di belakang itu lebih bawah ya. Broad chest widely spaced nipple ya. Jadi ini space nipple penyakit jantung bawaan kiri ya. Ini masalah jangka panjang adalah pendek dysgenesis gonad, insufisiensi per ovarium ini kan perempuan ya. Penyakit aorta, ginjal, telinga, autoimun, metabolik dan neurokognitif. Jadi ada beberapa gejala yang lain ini ya, web neck, limfedema dan dadanya lebar ya, antar nipelnya. Widely spaced nipple antara ini ya, antara putiang susunya. Nah, Turner syndrome ini adalah ini ada 45X klasik kehilangan satu kromosom X ya. Banyak konsepsi ini 45X ini macam-macamnya ya. Epidemiologinya ada 25 sampai 50 per 100.000 individu perempuan. Nah, tergantung dari penelitian di mana nih berbagai tempat ya. Nah, diagnosisnya dapat prenatal melalui USG, neonatal, anak dengan pendek, short stature ya, jadi perawatan pendek. Perawatan pendek bukan selalu stunting aja, tapi bisa ada suatu sindrom, Turner syndrome ya. Remaja dengan pubertas terlambat, amenore primer ya. Jadi amenorrhea primer jadi tidak mens ya, udah usianya yang seharus mens ya. Jadi amenorrhea primer. Yang penting apa? Karena sering kelainan jantung, maka screening jantung, aorta, ginjal, pendengaran, dan pertumbuhan dapat mencegah komplikasi yang berat ya. Jadi tetap tumbuh kembang harus jadi hilangnya gen pada kromosom seks kedua, gangguan limpatiknya tadi, pertumbuhan, gonadnya, dan perkembangan kardiovaskular ini terganggu ya. Ada yang namanya web neck, jadi leher pendek ya. Higroma kistik pada prenatal, udem ya, limfadema ya, gangguan limpatik, jadi bengkak-bengkak tangan dan kaki. Lokalnya. Kemudian penyakit jantung bawaan yang kiri karena aorta, koaksio aorta.
menjadi shock ductus dependen atau gagal jantung bila tidak dikenali ya. Kemudian cystic hydrops itu ya, kalau bengkak-bengkak lah hati-hatinya bayi baru lahir ya. Ini dan rujuk ke endokrinnya mah genetik lah ya. Ini kita lihat Turner syndrome ya. Short stature jadi perawakan pendek ya. Retrognatic force mikrognatia. Jadi si apa rahangnya kecil, kemudian palatumnya eh, apa istilahnya lebih tinggi gitu ya, high arch palatum. Kalau kita mah biasa aja, memang ngelengkung begitu. Tapi kalau misalnya pada Turner syndrome itu sangat melengkung ke atas gitu ya, lengkungannya dalam ya. Kemudian web neck di sini, kemudian droopy eyelid, strabismus. Nah, jadi apa nama juling ya, kalau kita juling hati-hati ini. Jadi amenorrhea primer ya, terlambat untuk pubertas ya. Nah, ini juga gangguan nih, gangguan metakarpal, kemudian ininya melebar dadanya ya, widely spaced nipple-nya, prominent ini low set ear tuh, jadi hampir mirip sama ini. Ada knock knee, nail dysplasia, gangguan dari kukunya, periferal limfadema jadi bengkak-bengkak nih ya. Gangguan jantung, koaksasi aorta misalnya ya, sering otitis media, atsai ada. Ini apa keluaran cairan dari telinga, kehilangan pendengaran ya, hipotiroid, miopia jadinya apa harus pakai kacamata tuh ya, hipertensi dan dislipidemi, infeksi traktus urinarius ini. Jadi berbagai macam kelainan fisik tetap harus kita waspadai. Kalau banyak sekali kelainan fisiknya, apakah ini sindrom bukan ya? Gitu ya. Short stature ini ya tadi low set, low posterior impingement neck. Jadi sini ya si garis eh, apa rambutnya lebih bawah, kemudian pendek ini lehernya web neck, koaksasi aorta ke ini coba lihat. Jadi di sini nipple lebih lebar nih ya. Broad chest, breast hypertelorism. Jadi lebih lebih ke samping ya. Atrofi ovarium makanya sering infant amenorrhea ya. Ini peripheral limfadema pada waktu jadi sering bengkak-bengkak ya. Nih kita lihat ya. Ini diagnosis bandingnya ya. Ada Noonan syndrome. Bagusnya mah nanti ini di gambarnya oh ini Noonan syndrome. Ini Turner syndrome. Ini Klinefelter syndrome secara keseluruhan ya dibandingkan. Evaluasi ya ekokardiografi karena ada kelainan jantung, MRI CT kardiak, USG ginjal. Nah ya bisa terjadi hipertensi ini, evaluasi feeding dan lymphedema, screening pendengaran. Ya tergantung kalau ada kelainan PJB ya ditangani PJB-nya. Limfedema, edukasi kulit, rujuk ke endokrin anak, genetika, kardiologi, nefrologi ya. Mungkin perlu terapi growth hormone karena pendek gitu ya. Itu bagian endokrin lah. Nah, yang penting adalah konseling kita ya. Edukasi keluarga tentang follow up lifelongnya. Begini ya, jadi harus kontrol ya tetap ke dokter anak yang konsultan endokrin. Nah, yang terakhir adalah Klinefelter tadi pada laki-laki ya atau XY syndrome. Klinefelter syndrome atau Klinefelter-Ravenstein-Albright syndrome atau disomi X. Nah, kita lihat di sini. Jadi masalahnya di otosom, di masalah gonosom, ya.
di sini. Nih XXY, harusnya kan XY ya. Ini mah yang lainnya mah otosomnya mah aman sampai 22. Nah, yang kromosom 23 kan harusnya XY, ini XXY ya. Ini pada laki-laki tapi keperempuanan gitu lah istilahnya Mbak, ya. Nih, ya, biasanya umumnya laki-laki ya. Nah, ini gejalanya apa nih? Testisnya ya kecil tadi ya. Ini ini kenapa dikasih nama Klinefelter sebagai pem, penemunya ya, orang endokrinologis Amerika ya, Harry Klinefelter ya. Kemudian tadi ya ada dua kromosom X tambah dengan kromosom Y ya. Jadi ada 47 kromosom. Harusnya kan 46 ya. 23 pasang ya. Nah, umumnya diturunkan dari ayah dan ibu ya, masing-masing risikonya sama dengan pemeriksaan karyotyping ya, tipe ya. Simptomnya tadi udah disampaikan nih ya. Bervariasi ya. Otot lemah, koordinasinya tidak bagus, ya botak gitu ya, gitu. Less body hair, ya apa bukan botak ya, apa namanya, tidak, laki-laki tidak berbulu gitu ya. Breast growth small, testiknya ukurannya ya, gangguan seksual infertility. Jadi infertilitas, gangguan intelektual, gangguan autoimun, ada bisa sampai kanker ini, kanker dari payudara ya, venous thrombosis atau ini. Ini jadi gangguan non disjunction ketika meiosis ya, gematogenesis ya. Hati-hati pada ibu yang lebih tua nih, pada hamil yang lebih tua, older age of mother, lebih dari 35 tahun ya. Caranya yaitu karyotype biasa ya, analisis kromosom. Tidak ada pencegahan, treatmentnya sesuai dengan gejala yang ada ya. Jadi suportif ya, physical terapi mungkin karena fisioterapi karena lemah ya badannya ya, gangguan bicara jadi speech terapi ya, atau pemberian testosteron ya. Secara klinis mas lebih hampir seperti biasa, seperti yang biasanya. Kenapa ini teh tidak punya anak-anak aja ya, tidak punya anak gitu ya, satu keluarga diperiksa baik ibunya maupun ayahnya, ternyata XXY ya. Oke. Jadi perbandingan cepat 4 sindrom ditambah dengan tadi di sini ya, Klinefelter ya. Kalau Turner sama perempuan, kalau Klinefelter laki-laki ya. Down syndrome, trisomi 21. Jadi jumlahnya ada 47 kromosom. Edward, trisomi 18, jumlah kromosom 47. Pato, trisomi 13, jadi 47. Nah, kalau Turner ya ada yang satu hilang ya, jadi 45X atau varian. Ini prevalensinya, ciri-cirinya baik, palingnya, tapi biasanya memang tadi apa, eh, eh, ada yang overlapping ya. Pada Edward tuh ada yang overlapping pinjer, hati-hati itu ya. Nih, Down syndrome kan hipotonia wajah datar gitu, hipertelorisme, jadi kemudian eh, simian line ya, Visura oblik ya, Edward mah IUGR, tangan mengepal, sering mengepal, overlapping finger dan gini ya, rocker bottom feet ya. Kalau patonya hollow prosencephaly, adanya polydactyly ataupun misalnya ada sumbing. Kalau Turner ada bengkak-bengkak, prim edema, leher pendek atau koaksasio aorta ya. Ini komorbidnya bisa berbagai macam ya, PJB itu rata-rata PJB. Makanya jangan lupa faktor
Kalau ada satu kelainan, lihat yang lainnya. Ada nggak? Pada Down syndrome sebetulnya survival panjang dengan perawatan. Ya ada yang udah sampai dewasa kan ya. Ada yang ini juga apa sampai dewasa gitu ya. Ada yang sampai punya anak juga ya, menikah. Ya. Kalau Edward mah terbatas ya kehidupannya sebagian kecil, bisa tahan hidup lebih dari usia 1 tahun tuh ya. Kalau ini Patomo tadi ya mortalitas lebih dari 95%. Kalau Turner survival dewasa umum, morbiditas yang gangguan lifelong. Kunci manajemen baik, screening comorbid universal, intervensi dini, ya ini samalah paliatif, deteksi kalau ada kelainan-kelainan, tapi diperhatikan cost and benefitnya. Nah, jadi yang penting kita adalah apa? Ya sebagai seorang bidan nanti pendekatan klinis ketika lahir. Ini kok mukanya beda ya, dysmorphic ya. Nah, waspada dulu. Kemudian yang kedua, oh ada gangguan multiple kognital. Pas didengarkan jantungnya ada lup dup lup dup psh, dup, psh, dup, dan gitu ya. Ada gangguan jantung misalnya, hati-hati. Apa yang dilakukan? Tetap sebagai seorang bidang, nah ABC-nya dulu ya. RW-nya, apakah ada sumbatan, ada disaksen, pasti oksigen, pasang infus, jangan lupa hati-hati hipotermi, dan periksa glukosa. Ya, kadang kejang juga kan, tadi ya gejalanya kejang. Dengan hipoglikemi ya. Nah, dokumentasikan fenotype tadi ya, gambaran secara fisiknya. Foto klinis sesuai izin, tentunya izin dari keluarga ya. Antropometri, malformasi mayor dan minornya. Polidaktilinya misalnya itu minor kan ya. Itu. Oh, ini yang mayor misalnya kelainan jantung bawaan. Nah, cari red flags-nya ya. Karena sering kelainan jantung, ada cyanosis di lidahnya biru-biru ya. Ada bising tadi, bising murmur. Nah, muntah bilios, jadi muntah kehijauan. Ini anak tuh sering bayinya tuh sering kejang atau tidak napas, saya perlu diintubasi, waspadanya. Atau problem feeding, tidak bisa minum, muntah aja, aspirasi pneumonia. Nah, tentunya perlu ambil sampel genetik sebelum transfusi bila mungkin, ya. Ini trisomi 21, ya, Down syndrome, hipotoni wajah khas sehingga trisomi 18 tadi, trisomi 13, Turner sama Klinefelter ya. Yang penting adalah periksa kariotip untuk aneuploidi dan translokasi ya. Ada gangguan nggak kromosomnya? Ada rapid test itu mah nantilah kromosom microarray, kariotipnya, konseling genetik ya. Jadi algoritma tata laksana bayi dengan dugaan kelainan kromosom aneuploidi itu pertama tetap stabilisasi ABC, RW, breathing sirkulasi, berikan oksigen, cegah jangan sampai hipotermi, periksa glukosa, infus cairan. Ya, kemudian screening nih, ada nggak tanda-tanda bahayanya, tanda-tanda yang mengancam nyawa, life threatening? Oh, ada gangguan PJB kritis, echo lah. Oh, gangguan misalnya tadi yang labiogenatopalatosisis, hati-hati terjadi aspirasi. Ya, oh ternyata muntah yang kehijauan, mungkin obstruksi saluran cerna. Ususnya kelihatan, ompa lokel misalnya ya. Gangguan ginjal, misalnya di USG ada polikistik ginjal, ada kejang. Nah, ada berbagai kelainan gangguan yang tampak, fenotip, konfirmasi dengan karyotype ya. Nah, kemudian rencana level of care diintensifkah, selektif paliatif berdasar kondisi dan ini ke keluarga. Follow up jangan lupa secara multidisiplin. Ya bisa dari etiaknya, dari endokrinnya, untuk pedsosnya, ya pediatrik sosialnya, ya, konseling genetik ya. Ini yang penting bahwa koreksi kelainan yang dapat dia buat ya ditangani.
stimulasi dini supaya tidak terjadi gangguan perkembangan pertumbuhan. Jadi konseling keluarga, jangan lupa nih prinsip komunikasi klinis. Komunikasi baik diagnosis ya, sampai diagnosis dengan empati, rasa prihatin ya, bahwa anaknya seperti ini ya. Gunakan bahasa sederhana ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang tua, keluarga. Jangan diberikan Pak, Bu, ini mah mikrognatia. Naon mikrognatia? Cenah. Ini mikroftalmia ya. Sampaikan ini bibir sumbing. Kemudian langit-langit palatumnya ini letak tinggi gitu ya. Hati-hati ya. Nah, kemudian sampaikan respon emosionalnya ya. Ini kondisinya menentukan prognosis. Hindari framing nih, nihilistik ya. Kasih pilihannya ya. Resusitasi, intervensi, comfort, focus care atau kombinasi bertahap ini ya. Dokumentasi tujuan perawatan dan tinjau ulang saat kondisi bayi berubah. Ya, jadi ini set decision making ya. Jadi keputusan klinisnya eh, bagaimana dilibatkan ya dengan keluarga itu ya. Nilai keluarga, kenyamanan bayi, waktu bersama keluarga, peluang-peluang batas intervensi. Libatkan tim neonatologi, genetika, bisa dengan bedah, paliatif, psikologi atau misalnya apa ulama, rohaniawan, pekerja sosial. Bahas risiko rekurensi dan rencana kehamilan berikutnya bagaimana. Ya, ya. Ini karena bisa saja terjadi risiko terjadinya kelainan kromosom bisa terjadi kalau salah satunya mengalami kelainan kromosom. Jadi take home message-nya yang pertama konfirmasi genetik wajib ya. Dengan cara pertama lihat fenotipanya, lihat kelainan fisisnya. Oh ada dismorfik, ada gangguan-gangguan ya untuk mengarahkan diagnosis suatu simptom. Bah, lakukan tes karyotype ya, kemarin ya gitu. Kemudian ya cari komorbid yang segera mengancam masa pencernaan, gangguan kistik ginjal, ada kejang, gangguan metabolik ya. Nah, manajemen harus sindrom spesifik ya. Ini apa, menyangkut berbagai disiplin ilmu. Keluarga ada keputusan, jadi keluarga yang menentukan ya. Prognosis disampaikan secara jujur, tetapi rencana itu harus selaras dengan kondisi bayi dan nilai ya, begitu. Ini referensinya tuh jam 12 sudah cukup. Oke. Stop share. Ada yang mau bertanya silakan. Aduh, saya kurang enak badan nih teh baru sampai Indonesia tadi. Silakan. Eh, ada yang mau menyampaikan? Sudah jelas ya tadi sebetulnya mah dari kalian juga udah cukup lah ya. Jadi paling tidak yang ingin disampaikan pada kondisi sebagai seorang bidan, yang pertama ketika bayi lahir, yang pertama adalah tetap kontrol ibunya ya waktu hamil. Satu. Kedua, ketika lahir jangan lupa jangan langsung serta-merta mengatakan bayinya normal karena menangis. Evaluasi dari ujung rambut sampai ujung kaki periksa betul ya. Nggak ada kelainan. Kelainannya itu bisa dalam fenotipnya itu hanya satu kelainan, dua kelainan gitu, atau ada dalam bentuk sindrom. Nah, kalau kita curiga ada bentuk sindrom, jangan lupa itu fenotip kan? Kita yang genotipnya periksa karyotype ya, FIS dan semacamnya, dilihat ada gangguan kromosom atau tidak. Ya, nah, bagaimana kita tata laksananya? Tetap yang mengancam kehidupannya kita tata laksana. ABC-nya, airway, breathing, sirkulasinya.
Ya, kalau ada shock, tanganinya shock dan sebagainya. Kemudian libatkan keluarga. Bagaimana untuk penanganannya? Ya, karena ini terus terang memang jadi beban keluarga seumur hidup kan. Yang Down syndrome, tapi banyak yang menerima loh. Yang Down syndrome gitu ya, ya nerima aja gitu kok kondisinya. Yang penting bahwa distimulasi, paling tidak mendekati yang normal atau bisa hidup untuk dirinya sendiri. Ya, jadi tidak tergantung sama keluarga, sama orang tuanya, sama kakaknya, adiknya, atau dan sebagainya. Paling tidak itu untuk dirinya sendirilah. Dia bisa hidup dan bisa melayani sendiri. Itu poinnya. Ya, kalau tidak bisa sampai normal, ya, karena ada tadi, ada gangguannya bukan hanya gangguan fisis. Gangguan fisisnya bisa ditangani sesuai. Sekarang zamannya kan zaman hebat ya, bisa ditangani ya, bibir sumbing ditangani aja bibir sumbing, penyakit jantung bawaan kita kan ya. Tapi ada yang tidak bisa ditangani. Memang misalnya otaknya kecil, gimana mau diperbesar ya, gitu. Eh, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa nih? Ini udah jam 12. Ada lagi ini? Siapa ketuanya? Selanjutnya apa nih? Jam 1 ya. Aduh, masih capek saya. Tapi udah janji sama kalian. Eh, yang jam 1 ya? Yang jam 1 tentang apa? Halo? Izin dok, betul. Yang jam 1 itu yang materi akibat mutasi DNA kelainan genetik Misalnya apa? fenilketonuria. Oh, peneluketono. Ini sebetulnya berat nih. Materi materi berat ini. Mas saya juga kaget. Aduh, S1 kebidanan yang dokter aja, dokter SPA juga pusing gitu ya. Tapi paling tidaklah kalian mengenal, oh gini inilah gitu ya. Gitu mengenal, bukan untuk menangani jangankan kalian, saya juga tidak bisa menangani yang secara itunya, harus ke konsultan masing-masing. Misalnya tadi pemberian growth hormone ya bagian endokrin. Tapi paling tidak, oh ini ada mukanya aneh, ini teh apa ya? Lihat itu ya di literatur. Jadi ya, eh, konsul nanti ke dokter anaknya atau misalnya ke ini, jangan muka aneh, jangan begitu diagnosisnya gitu ya. Jadi suspek Down syndrome. Gaya Down syndrome karena ada gambarannya ini misalnya ya. Eh, itu udah suatu prestasi kalau kalian bisa merujuk dengan kondisi paling tidak suspek sindroma apa. Yang menentukan nanti kan tes karyotype-nya. Jadi kita tutup dulu ya. Nanti jam 1 mungkin ya. Saya harus visit dulu belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.